Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari Hukum Keluarga Islam bagian C. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan materi yang berjudul Bantuan Hukum. Yang akan saya uraikan kembali yaitu tentang apa itu bantuan hukum, siapa pemberi bantuan hukum, siapa penerima bantuan hukum, dan apa tujuan bantuan hukum. Langsung saja, apa itu bantuan hukum? Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum. Masalah hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam perkara, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengutamakan mereka yang tidak mampu. Dalam KUHP, menurut Muhammad Yahya Harahap menyatakan bahwa bantuan hukum yang dimaksud KUHP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun mereka yang mampu. Selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum. Dasar hukum pemberian bantuan hukum adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pada bab 1, ketentuan umum pasal 1 butir ketiga menjelaskan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Dan yang selanjutnya adalah penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang pertama adalah orang miskin, yang kedua adalah kelompok orang miskin. Definisi orang miskin menurut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara hak dan mandiri, di mana hak dasar di sini meliputi hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pekerjaan. Dan definisi kelompok orang miskin yaitu masyarakat yang memiliki struktur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sifat fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, dan tidak mampu. Dan yang terakhir adalah tujuan bantuan hukum. Tujuan bantuan hukum yang pertama adalah menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Yang kedua adalah mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang ketiga, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.